什么声音？只能拼了！嘿！ Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Purge Immortal part 15. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan Liangxi dan wanita senior nampaknya telah sampai pada sebuah gua. Di mana di episode sebelumnya mereka melakukan sebuah pelarian dari kejaran monster kelelawar. Tempat yang sangat sunyi dan sepi membuat mereka terus waspada akan bahaya yang selalu mengintai pada mereka. Tak hanya itu, di sana wanita senior juga terus memikirkan terkait nasib dari para murid yang lainnya. Liangxi yang mendengarnya lantas mulai mengatakan bahwa hal itu tak perlu dikhawatirkan dikarenakan dirinya percaya pada sang guru yang tentu akan mencari mereka. Bersamaan dengan itu, di sana tiba-tiba terdengar sebuah perbincangan yang bersumber di balik batu. Sontak Liangxi yang mendengarnya, dirinya kemudian mulai bergerak dan langsung melihatnya. Akan tetapi saat bersamaan Liangxi masih merasa aneh terkait tempat tersebut yang masih misterius. Di samping sepi dan sunyi, tempat itu juga terpencil dan sulit untuk ditemukan. Situasi yang sangat berbahaya jelas membuatnya mulai khawatir mengenai keselamatan para murid yang lainnya. Setelah sampai, Liangxi kemudian melihat terdapat dua sosok yang tengah berbincang. Ternyata itu adalah monster kelelawar dan juga raja monster. Sang raja di sana terlihat sedang memarahi anak buahnya dikarenakan tidak bisa menghabisi Liangxi dan kawan-kawan. Kemarahan yang telah memuncak membuat sang raja akhirnya sudah tak tahan dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Liangxi yang melihat kejadian itu, dirinya juga mulai bertanya mengenai identitas dari raja monster itu. Di mana kekuatan dari raja monster jelas tidaklah sederhana. Tak hanya itu, Liangxi di sana juga mulai bertanya-tanya mengenai hubungan antara tempat itu dengan para monster. Perbincangan demi perbincangan terus terjadi, membuat Liangxi yang mendengarnya juga mulai tak tahan. Para monster yang mulai waspada juga langsung pergi dari tempat tersebut. 那一天到来到，进击到结台境，比以前有用。天灵门弟子要来此处，时间过去这么久，估计天灵门的人。 Liangxi yang melihatnya kemudian langsung bergerak mendekati sebuah bangkai dari sosok kelelawar. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana tiba-tiba di sana muncul sebuah ular putih dari dalam perut kelelawar itu. Mereka yang melihatnya juga langsung melakukan sebuah penyerangan. Namun serangan pertama dari mereka itu nampaknya tidaklah mempan, membuat Liangxi akhirnya menyerang kembali dengan anak panahnya. Namun kembali lagi serangan dari Liangxi itu masih tidaklah mempan, membuat akhirnya Liangxi tak ada pilihan lain selain melakukan sebuah pertarungan. Serangan demi serangan terus dilancarkan sampai akhirnya kedua energi akhirnya berbentur. Benturan dari sang ular ternyata dibarengi dengan sebuah racun. Namun di sana Liangxi tak disangka dirinya kembali mengeluarkan sebuah api putih yang sangat kuat, membuat sang ular juga tak tahan dan berakhir tewas. Sebuah api yang dikeluarkan oleh Liangxi ternyata itu adalah teknik api pengorbanan. Wanita senior yang melihatnya juga tak percaya mengenai teknik tersebut yang telah lama hilang kini muncul pada tubuh Liangxi. Kekuatan yang sangat besar ternyata membutuhkan energi yang sangat besar pula. Hal itu jelas telah dirasakan oleh Liangxi yang kini terlihat lemah. Saat yang sama di sana wanita senior kemudian menanyakan pada Liangxi mengenai sebuah benda yang muncul pada tubuh kelelawar. Ternyata itu merupakan sebuah kristal kelelawar. Liangxi yang melihatnya kemudian langsung menyarankan kepada wanita senior untuk segera membawanya.
Menurutnya, sebuah inti dari monster itu bisa dijual dan bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Xin kemudian berpindah di sekte Tianling. Di sana terlihat semua murid telah berkumpul untuk melakukan sebuah pencarian mengenai hilangnya Liangxi dan yang lainnya. Akan tetapi pencarian mereka akhirnya batal dikarenakan Liangxi dan wanita senior itu telah kembali ke sekte Tianling. Melihat hal itu, semua orang yang berada di sana lantas menjadi sangat gembira. Di sana Liangxi kemudian melihat pada kurcaci dan mulai memarahi mereka. Menurutnya para kurcaci itu telah menyembunyikan terkait sosok monster yang bisa berubah menjadi sosok raja monster. Para kurcaci yang mendengarnya mereka lantas meminta maaf mengenai apa yang telah terjadi. Di sana mereka juga mengatakan bahwa mereka terpaksa melakukan tindakan tersebut dikarenakan hal itu berkaitan dengan hilangnya anggota keluarga mereka. Liangxi yang melihatnya juga nampak sangat bersedih mengenai apa yang terjadi pada desa mereka. Namun tragedi tersebut itu telah selesai dikarenakan Liangxi telah menghabisi monster kelelawar vampir. Akan tetapi salah satu murid di sana nampak sangat tidak percaya mengenai Liangxi yang telah menghabisinya. Dikarenakan kekuatan dari monster tersebut itu berada di ranah janin. Sementara kekuatan dari Liangxi dan juga wanita senior itu jelas berada tepat di bawahnya. Liangxi yang mendengarnya dirinya lantas tertawa dan langsung mengeluarkan sebuah inti kristal dari monster kelelawar. Sebuah benda yang terlihat sangat kuno membuat salah satu murid juga tak percaya. Dirinya kemudian mengeceknya dan berniat untuk menghancurkannya. Akan tetapi kepala desa dari kurcaci lantas langsung menghentikannya. 这到底是不是能捏出的东西？住手！ Tanya itu ketua kurcaci juga mulai mengeceknya dan memanglah benar. Ternyata benda yang dibawa oleh Liangxi itu merupakan sebuah inti kristal monster. Tak hanya itu, ketua kurcaci juga menyebutkan bahwa benda tersebut telah tumbuh hingga menjadi sebuah inti spiritual. Dikatakan jika sebuah inti monster berevolusi menjadi inti spiritual, maka benda itu mempunyai sebuah efek mujarab jika digabungkan dengan ilmu pengobatan. Liangxi yang mendengarnya dirinya juga nampak bingung dengan apa yang telah dikatakan oleh ketua kurcaci. Yang mana Liangxi hanyalah selalu memikirkan terkait harga dari benda tersebut. Mendengar hal itu ketua kurcaci menjadi sangat terkejut dan langsung memeluk Liangxi untuk membujuknya agar tidak menjualnya. Ketua itu juga meminta pada Liangxi untuk memberikan benda tersebut. Namun Liangxi masihlah kekeh bahwa dirinya akan menjualnya. Akan tetapi Liangxi akhirnya pasrah dan setuju dengan ketua kurcaci. Di mana mereka lantas melakukan sebuah perjanjian bisnis mengenai sebuah inti monster yang akan digunakan untuk pengobatan. Dengan itu hasil keuntungan dari biaya pengobatan itu akan dibagi dua antara divisi medis dengan Liangxi. Setelah itu Liangxi kemudian pergi bersama sang guru untuk menuju sebuah tempat. Ternyata Liangxi dibawa untuk menemui Patriark Sekte Tianling. Sebuah tempat yang sangat misterius membuat Liangxi terlihat sangat gugup untuk memasukinya. Sebuah pintu yang sangat kuno ternyata memiliki sebuah portal yang hal itu membuat Liangxi langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Akan tetapi saat yang sama di sana terlihat adanya sebuah serangan yang mengarah pada dirinya. Sebuah tong juga mulai muncul hingga menutup dirinya. Ternyata itu merupakan sebuah latihan yang akan dijalani oleh Liangxi. Hal itu dapat diketahui atas munculnya dua patriark yang tengah berbincang mengenai pelatihan dari Liangxi. Tak lama setelah itu Liangxi tanpa diduga dirinya langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ternyata kekuatan yang dikeluarkan itu merupakan sebuah aura dari kekuatan barunya yang telah menerobos ke tingkat selanjutnya. Patriark Sekte yang melihatnya juga sangat terkejut mengenai terobosan dari Liangxi. Dan cerita pun bersambung. Di next episode, nampaknya akan diceritakan mengenai pertemuan Liangxi dengan sang raja. Nampaknya kedatangan dari sang raja itu bukanlah sesuatu kebetulan, melainkan sang raja telah memprediksi mengenai akan ada sesuatu kejadian besar yang akan datang. Ternyata hal itu berkaitan dengan kemunculan gerombolan para monster yang diketuai oleh monster berkepala dua. Sekian alur cerita Pers Immortal part 15. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya.
So segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam.